يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammadin al-awsiya'i radin al-mardiyyin bi afdali salawatik wa barik alaihim bi afdali barakatik wa sallim alaihim wa ala arwahihim wa ajsarihim wa rahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu-ibu, pada tangan saya ini ada sebuah buku yang terbit baru menjelang tahun 2000 ini. Saya membeli buku ini pada waktu umroh tahun yang lalu. Sebuah toko buku di seberang Masjidil Haram di Mekah. Pada Dzulhijjah tahun 2001. Menurut pengantar buku ini adalah serangkaian kuliah dari seorang ulama yang tidak begitu terkenal, tinggal di Madinah. Dr. Khalil Ibrahim Mulakhatir Al-Azami, di bawahnya ditulis Nazil Al-Madinah Al-Munawwarah. Dia bukan imam Masjid Nabi, tapi dia tinggal di Masjid Nabi. Dia tinggal di kota Nabi dan mengajarkan kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangkaian kuliah-kuliah beliau. Jadi beliau punya sebuah majelis, lalu mengajarkan kecintaan kepada Nabi itu di dalam majelis ini secara berurutan, dan akhirnya diterbitkan dalam kumpulan buku yang diberi nama Mahabbatun Nabi Sallallahu Alaihi wa ta'atuhu bainal insani wal jamad. Kecintaan kepada Nabi dan ketaatan kepadanya di antara manusia dan makhluk-makhluk selain manusia. Jadi buku ini mengisahkan ketaatan manusia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang terjadi pada para sahabat, dan itu yang sudah kita ketahui. Tapi buku ini juga bercerita tentang ketaatan bebatuan kepada Nabi, kecintaan bebatuan kepada Nabi, kecintaan tanam-tanaman kepada Nabi, kecintaan awan kepada beliau. Kecintaan yang disebut di dalam buku ini dengan kata al-jamad, jadi makhluk-makhluk atau benda-benda selain manusia. Saya membeli buku ini karena ketakjuban saya. Saya tahu betul bahwa pemerintah Saudi sekarang ini adalah pemerintah yang tidak begitu mencintai Nabi mungkin ya, tetapi tidak begitu suka kepada tradisi-tradisi yang mengembangkan kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi amat aneh lah kalau Saudi sekarang ini menerbitkan buku semacam ini. Kalau kita berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah sejak awal kita diberitahu melalui papan-papan, melalui board-board yang mengatakan Rasulullah itu sudah meninggal dunia, dan orang yang sudah meninggal dunia itu tidak mendatangkan manfaat ataupun madarat kepada kita. Nah, kalau kita pergi juga ziarah ke situ, biasa di situ sudah menunggu para askar yang siap-siap menghardik kita. Kalau kelamaan berdoa di situ, kalau kelamaan kita mengucapkan salam di hadapan Nabi, kita sudah diseret untuk segera pergi. Kadang-kadang tindakan mereka sangat keras terhadap orang-orang yang mengungkapkan kecintaannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu saat saya pernah juga melakukan haji, dan saya kebetulan berjumpa dengan kaum disiden Saudi. Disiden itu artinya para pembangkang yang menentang pemerintahan Saudi, yang jumlahnya karena belakangan ini makin lama makin banyak. Juga di antara pembangkang Saudi adalah Usama bin Laden, saudara bapak-bapak dan ibu-ibu, yang akhirnya kewarganegaraannya dicabut. Kesalahan Usama hanyalah karena ia menunjukkan bahwa pemerintahan Saudi sekarang ini sudah punya utang miliaran dolar kepada Amerika Serikat. Bukan karena masalah kecintaan kepada Nabi.
Ada seorang disiden yang berjumpa dengan saya di dekat Masjid Nabi waktu itu. Ia kebetulan juga tinggal di Lebanon kalau saya tidak salah, dan menerbitkan sebuah majalah judulnya Al-Haramain. Majalah Al-Haramain. Majalah itu diberikan kepada saya, dan di dalam majalah itu ada sebuah cerita, sebuah berita sebetulnya. Dan karena di situ disebutkan tanggalnya kapan, harinya kapan, sampai jamnya kapan peristiwa itu terjadi. Beritanya itu mempunyai tajuk, mempunyai judul Al-Mu'jizatul Khalidah, mukjizat abadi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan di situ ada seorang peziarah bawa anak kecil mau berziarah ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Sampai di situ, seperti biasalah para peziarah. Orang ini bukan saja ingin mendekati makam Nabi, dia juga mungkin ingin mencium dinding pusara Nabi itu. Dan seperti saudara ketahui, mencium pusara Nabi itu buat pemerintahan resmi Saudi sekarang ini adalah salah satu jenis kemusyrikan. Biasanya para askar itu biasa mengangkat serbannya dan mengatakan syirk, syirk. Muhammad rijal qammat. Muhammad itu manusia biasa juga, dia sudah mati katanya. Syirk, ini musyrik. Seorang dengan anak kecilnya berusaha ke situ, kemudian didorong sampai terjatuh, anaknya lepas. Lalu orang itu berteriak memanggil nama Nabi, ya Rasulullah, saya ini datang dari tempat jauh untuk berkunjung kepadamu, dan lihat apa yang mereka perlakukan terhadapku. Dia mengadu kepada Rasulullah berulang kali tentang perlakuan yang diterimanya. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba askar yang mendorongnya itu terjatuh juga di hadapan itu, dan orang-orang kemudian mengelilingi askar itu dan menemukan dia sudah meninggal dunia pada tempat itu juga. On the spot dia meninggal dunia. Kemudian orang itu mati, dan setelah itu dibawa keluar untuk dimandikan, dikafani. Setelah itu dibawa lagi masuk, karena biasanya orang yang meninggal kan disolatkan di Masjid Nabawi itu. Tapi begitu dibawa kembali ke Masjidil Haram, entah gimana jenazah itu tidak pernah bisa cukup untuk dibawa masuk ke pintu Masjid Nabi itu. Selalu terhalang saja, sehingga akhirnya jenazah itu dikebumikan tanpa disalatkan di Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam majalah Al-Haramain itu disebutkan ini adalah sebagian dari mukjizat abadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau berikan kepada para pecintanya. Dan mungkin jenazah itu tidak bisa dimasukkan ke situ karena Rasulullah tidak ridho kepada orang itu. Wallahu a'lam. Di dalam buku saya Rindu Rasul itu saya kisahkan beberapa peristiwa yang terjadi pada zaman dulu dan dikumpulkan oleh seorang ulama dalam kitab yang sekarang ini saya cari-cari di rumah dan tidak ketemu. Padahal buku itu dipakai untuk menulis buku Rindu Rasul itu. Namanya As-Sawahidul Haq fil Istighatsah bi Sayyidil Khalq. yakni bukti-bukti kebenaran tentang bolehnya meminta tolong kepada penghulu segala makhluk. Di situ dikasihkan secara singkat seorang yang ditawan dan menjadi budak belian di kerajaan Romawi, kemudian melalui beberapa kawannya dia mengirimkan surat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta bantuan beliau agar beliau berkenan membebaskan dia dari perbudakan itu. Seperti kita ketahui, akhirnya dia dibebaskan berkat suratnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ceritanya dengan lengkap dapat diikuti dalam buku Rindu Rasul. Setelah buku ini terbit, ada beberapa orang yang datang kepada saya menyampaikan usul agar saya bukan hanya mencantumkan peristiwa-peristiwa masa lalu tentang kecintaan orang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, tapi juga peristiwa-peristiwa yang terjadi di negeri ini, katanya. Dan orang itu pun kemudian punya pengalaman tersendiri tentang Rasulullah. Kata dia, orang yang seperti saya itu banyak di Indonesia ini. Jadi mestinya Anda mengumpulkan juga cerita seperti itu. Saya pikir itu usulan yang sangat bagus memang. Sehingga saya terpikir untuk memasang iklan di koran. Siapa yang punya pengalaman tersendiri tentang Rasulullah itu bisa mengirimkan ceritanya kepada saya. Tentu
harus ada bukti-bukti juga. Nanti saya saring, saya kumpulkan, mungkin saya terbitkan dalam buku tersendiri, semacam chicken soup. Kalau Canfield menulis buku Chicken Soup for the Soul, saya ingin menulis Chicken Soup for the Rasul. Dan Chicken Soup itu hanya kumpulan pengalaman orang-orang. Sekarang sudah serinya, sudah seri keberapa lah. Sampai ada Chicken Soup pinggan yang ke-7 dari sup ayam untuk ruh. 7 bowl of chicken soup for the soul, sampai seperti itu. Dan saya percaya bahwa banyak di antara kita memiliki pengalaman tersendiri tentang kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir misalnya peristiwa di sini di Jawa Barat adalah mundurnya seorang ketua PDIP Kabupaten Bandung dari jabatan dia di DPRD. Itu jarang terjadi ada orang mengirimkan surat mengundurkan diri dari posisi di DPRD. Bukan saja jarang, bahkan mungkin ada yang disuruh mundur pun berjuang mati-matian agar dia tetap bertahan. Apalagi seperti kita ketahui, kebanyakan yang menjadi wakil PDIP itu juga partai-partai Islam juga adalah orang-orang yang tingkat ekonominya itu memang mendesak mereka untuk mempertahankan posisi mereka di DPRD. Banyak cerita tentang para ustadz yang kehidupannya berubah berkat reformasi karena ia menjadi anggota DPRD. Saya mohon maaf mempergunjingkan anggota DPRD. Tapi yang saya pergunjingkan ini pergunjingan yang baik. Ini apalagi ini seorang anggota PDIP tiba mengirim surat mengundurkan diri. Apa yang menyebabkannya dia mengundurkan diri ialah dia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah memperingatkan dia bahwa gedung DPRD itu adalah gedung yang sangat kotor, penuh najis, dan dia diminta Rasulullah untuk meninggalkan tempat yang penuh kekotoran itu. Lalu akhirnya dia berhenti dan dia mengorbankan seluruh hartanya, mungkin seluruh kedudukannya juga demi kecintaannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ajaibnya setelah itu, kemudian dia punya kemampuan untuk membantu penyembuhan orang yang menderita sakit. Mestinya saya memulai kuliah kita sekarang ini dengan mengundang dia berbicara di sini tentang pengalaman dia bersama Kangjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya yakin juga dia pasti tidak mau saya undang ke sini, karena kepada wartawan pun berulang kali dia mengingatkan mereka untuk tidak menyebutkan nama dia di dalam berita-beritanya. Tapi sebetulnya walaupun tidak menyebutkan namanya karena identitasnya itu sangat jelas, pimpinan PDIP untuk Kabupaten Bandung, tidak dikasih nama juga, bisa kita beri nama sendiri. Berita ini saya baca di majalah Gatra dan beberapa surat kabar nasional pernah memuat berita itu. Dan saya percaya betul bahwa orang itu memang berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena pertemuannya dengan Nabi itu mengubah seluruh jalan hidupnya, yang merasa seakan-akan ia dilahirkan kembali. Salah satu checking untuk memeriksa orang yang mengatakan berjumpa dengan Rasulullah ialah perubahan perilaku yang terjadi setelah mimpi itu. Sebetulnya banyak di antara kita yang mengalami perjumpaan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Saya juga pernah mendengar kisah Pak Mansur Suryanegara. Kita semua tahu Pak Mansur Suryanegara. Sekarang mungkin ketua jurusan sejarah di Universitas Padjadjaran Bandung. Pak Mansur itu orang Muhammadiyah, sama dengan saya juga orang Muhammadiyah, dan paham Muhammadiyah itu kan mirip-mirip paham di Saudi Arabia, yang tidak begitu suka kepada berbagai cara untuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk cara-cara yang akan kita sampaikan dalam rangkaian kuliah kita sekarang ini, seperti baca sholawat, istighosah, kemudian tawasul, tabarruk, itu tidak begitu disukai oleh Muhammadiyah. Bukan saya tidak disukai, malah harus dibasmi itu, karena termasuk pada apa yang mereka sebut sebagai TBC, yaitu takhayul, bid'ah, dan khurafat. Pak Mansur bercerita bahwa dia mengikuti satu saat sebuah tarekat. Kalau tidak salah tarekat yang diikuti dia itu, dia mengikuti acaranya saja, dia tidak jadi pengikut tarekat itu acara. Kalau saya tidak salah tarekat Tijaniyah. Tarekat Tijaniyah itu dasar utama dari amalannya adalah membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi satu saat mereka bareng-bareng baca sholawat. Kemudian setelah itu dalam bagian tertentu pada sholawat itu mereka berdiri.
Dan Pak Mansur bercerita bahwa sementara ia berdiri, tiba-tiba berhembus wewangian yang luar biasa, kata dia. Seakan-akan wewangian alam gaib yang menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir di tengah-tengah majelis itu. Ketika para hadirin begitu mencium wewangian itu, semuanya tidak dapat menahan tangisan mereka. Itu cerita itu dikisahkan kepada saya oleh Pak Mansur Surya Negara, jadi saudara bisa mengecek kepada beliau. Para ulama-ulama di pesantren juga punya banyak cerita tentang Rasulullah itu. Kembali kepada usulan salah seorang pembaca buku Rindu Rasul itu, saya juga ingin mengusulkan kepada Bapak dan Ibu-ibu yang punya pengalaman perjumpaan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membicarakannya kepada saya dan tidak usah diumumkan kepada orang banyak. Karena seorang pecinta itu, kalau dia berjumpa dengan kekasihnya, dia sangat pencemburu. Dia tidak ingin kemuliaan yang diperolehnya itu diketahui banyak orang. Jadi biasanya orang bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berusaha untuk menyembunyikan peristiwa itu. Kalau ada orang yang mengumumkan ke setiap majelis bahwa dia berjumpa dengan Rasulullah, itu harus diragukan. Apalagi kalau cerita tentang perjumpaannya dengan Rasulullah itu, di situ bisa kita cium ada bau kepentingan politik yang tertentu. Kalau kita dilarang untuk berburuk sangka, paling tidak janganlah terlalu percaya lebih dahulu. Dahulu di zaman Orde Baru menjelang pemilihan Pak Harto kesekian kalinya, ada seorang ulama kata berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tawaf di tanah suci. Rasulullah menyalami ulama itu dan menitipkan kepadanya agar memilih lagi Pak Harto untuk kesekian kalinya. Betapapun tingginya mungkin derajat ulama itu, saya tidak berburuk sangka kepada beliau, tetapi saya meragukan karena saya mencium ada kepentingan politik di situ. Atau ada cerita kawan saya juga yang menceritakan lagi satu cerita, ada kawannya yang terdesak oleh satu kebutuhan. Kemudian dia datang menemui seorang kaya dan menyampaikan kepada orang kaya itu bahwa dia tadi malam bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Dan orang yang bermimpi itu mendapat pesan dari Rasulullah agar menemui orang kaya itu. Satu, untuk menyampaikan amanat dari Nabi bahwa Rasulullah sangat mencintai orang kaya itu. Dan kedua, meminta kepada orang kaya itu agar memberikan bantuan kepada orang yang bermimpi itu. Ini bukan cerita yang dibikin-bikin ya, ini terjadi. Nah saya pun bukan berburuk sangka, tetapi agak meragukan kejadian itu. Ketika dulu saya berada di Iran, saya mendirikan sebuah majalah Islam internasional, Nurul Thaqalain, yang sampai sekarang mungkin masih terbit. Dan selama puluhan tahun di majalah itu nama saya selalu tercantum sebagai pendiri majalah Islam internasional. Tapi belakangan, mungkin karena pertimbangan politik, nama saya sudah tidak ada lagi di situ. Dan memang selama nama saya tercantum di situ, saya juga tidak kerja di tempat itu. Nah dari pimpinan majalah itu, yang orang Iran, saya diminta pendapat tentang sebuah buku yang masih ditulis tangan, tapi fotokopinya. Tulis tangan, kumpulan dari kisah mimpi seorang kiai besar di Indonesia yang ia rahasiakan betul. Dan buku itu baru terbuka setelah beliau meninggal dunia. Ditulis dalam bahasa Arab. Ditulis oleh Kiai Haji Abdullah bin Nuh, salah seorang ulama besar di Cianjur. Di situ dikisahkan peristiwa-peristiwa mimpi beliau bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat perang perjuangan kemerdekaan. Sampai beliau disuruh untuk berhubungan dengan seorang pejuang kemerdekaan dan memberikan bantuan kepadanya, bukan minta bantuan dari orang itu. Ada beberapa kisah pertemuan beliau dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau itu saya percaya betul. Pertama, Kiai Abdullah bin Nuhnya sendiri menyembunyikan kisah itu, dan yang kedua, tidak ada kepentingan tertentu dalam menceritakan itu, apalagi beliau sudah meninggal dunia. Di Jakarta itu ada seorang perempuan lah, selebriti dan pemusik yang terkenal juga. Suatu saat dia mendapat tugas untuk mengaransemen iringan musik buat pembacaan sholawat yang kemudian disiarkan di televisi berulang kali. Sebelum Haddad Alwi
terkenal. Dia mengaransemen musik itu seluruhnya, dan dia bekerja keras betul. Dia mencoba menghayati kehidupan Nabi itu. Singkatnya cerita saja, setelah acara musik itu selesai, dia tidak pernah melepaskan lagi kerudungnya. Padahal dulu kerudungnya itu dipakai hanya untuk menghormati bacaan sholawat, sebagaimana para artis sekarang yang pakai kerudung hanya untuk mengisi acara saja. Tapi setelah itu dia tidak mau melepaskan lagi kerudungnya. Kemarin itu saya bertemu dengan pahlawan rakyat kecil di Indonesia sekarang ini yang selalu muncul di televisi. Dia menjadi pahlawan buat rakyat kecil karena dalam televisi dia selalu muncul mewakili rakyat kecil. Apalagi wajahnya juga wajah rakyat. Biasanya kan artis itu punya wajah yang agak berbeda dengan kebanyakan rakyat Indonesia. Dia ini punya wajah yang saya sebut itu di dalam bahasa keluarga saya itu wara. Wara itu istilah tasawuf untuk wajah rakyat. Itu Taufik Safalas namanya. Saya sendiri sih belum pernah melihat Taufik Safalas di televisi. Pengetahuan saya tentang para artis itu sangat minimal. Jadi ketika kemarin saya menyelenggarakan acara bersama di Jakarta di sebuah food court, saya baru tahu siapa Taufik Safalas itu. Dan ternyata pengalaman keberagamaan Taufik Safalas itu juga sangat menyentuh hati ya. Sampai sekarang betapapun sibuknya, Taufik itu selalu memerlukan menghadiri sebuah majelis salawat di Kedoya setiap malam Jumat. Majelis zikir juga, jadi baca zikir, baca sholawat juga. Sampai sekarang ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena kecintaannya kepada kita masih sering melakukan intervensi dalam perjalanan hidup kita dan membimbing kita dengan rasa kasihnya untuk merintis jalan yang lurus. Karena memang Al-Quran sudah menetapkan Nabi dengan sifatnya yang penuh kasih itu. Kata Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepadamu seorang rasul dari antara kamu sendiri yang berat hatinya melihat penderitaan kalian, yang sangat ingin kalian itu memperoleh kebahagiaan. Dialah rasul yang penuh santun dan penuh kasih terhadap orang-orang yang beriman, pada orang-orang yang percaya kepada beliau itu. Beliau itu wabil mu'minina raufur rahim, sangat santun dan sangat sayang. Dalam bahasa Arab itu kata rauf, kata rahim itu sigatnya disebut sigat mubalaghah, artinya menunjukkan sangat sekali. Sehingga biasanya kita menerjemahkannya pakai maha. Rahim artinya maha pengasih. Tapi karena maha itu biasanya khusus untuk Allah, maka untuk Nabi itu tadi saya terjemahkan menjadi sangat pengasih. Padahal sebetulnya sekarang ini banyak sekali dalam bahasa Indonesia kata maha dipergunakan untuk manusia. Sampai kita nyebut mahasiswa. Tadi dari IAIN pagi hari ada seorang membaca puisi elegi untuk Rasulullah di mimbar. Dia berteriak mengatakan elegi untuk Rasulullah, maha karya dari Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi karya pun ada yang mahanya. Jadi tidak hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Jadi Nabi itu, kalau gitu saya terjemahkan kembali, adalah yang maha santun dan maha kasih terhadap kaum mukminin. Itu seperti yang saya sebutkan di dalam buku itu. Atau sebelum sampai situ, kuliah hari ini membahas bab 1 dan bab 2 di dalam buku itu. Jadi nanti kalau pulang baca lagi bab-bab itu. Yang kedua, saya tidak akan mengulang cerita yang ada di situ dan melengkapi dengan kisah-kisah yang lain. Kalau saya tidak salah, penerbit buku itu pun ada di sini nah sekarang. Penerbit buku itu yang menjadikan buku itu sebagai buku terakhirnya untuk sementara, karena setelah itu dia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai direktur perusahaan itu. Penerbit buku itu mengatakan kepada saya kenapa tidak mencantumkan di dalam buku yang akan datang ini. Itu memang sebetulnya mau saya sebut Rindu Rasul jilid pertama. Tapi pengalaman dari buku-buku saya yang terdahulu, banyak jilid pertama itu tidak ada jilid berikutnya. Jadi sementara itu saya tidak pakai, saya cantumkan juga. Karena memang betul ada beberapa bagian dari buku itu yang belum sempat dibahas. Misalnya tentang fadilah sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang keutamaan berziarah kepada kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, belum dibahas di dalam buku itu. Dan kemudian tentang beberapa amal
selain salat, ziarah, tawasul, tabaruk yang dapat mendekatkan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang beberapa amal yang dapat menghadirkan Nabi di tengah-tengah kita semua, yang dapat menghadirkan Nabi dalam kehidupan kita. Itu semua belum sempat dibahas dalam buku kecil itu. Nah, ini melanjutkan itu, ketika ada orang dari Irian Jaya, dari pendukung Papua Merdeka lah, masih anak buahnya Case yang kemarin dibunuh itu, berkunjung ke Jakarta. Seorang perempuan dia, dari Fakultas Ekonomi di Irian Jaya, dari Universitas Cendrawasih di Irian Jaya, seorang Kristen, dan masih keponakannya Gubernur Irian Jaya. Dia datang ke Bandung, berkunjung ke tempat saya, karena dianggap saya pendukung Papua, padahal saya nasionalis murni. Kemudian saya kasih hadiah buku Rindu Rasul itu. Dia pulang, setelah itu dia melaporkan bahwa kepada masyarakat di Jayapura, buku itu pada ternyata sekarang ini sibuk pindah tangan di antara orang-orang Kristen di universitas itu. Karena banyak orang Kristen sangat menyukai buku itu. Dia kebetulan belajar di Fakultas Ekonomi yang ada banyak dosennya di situ, itu orang Muhammadiyah. Buku itu ajaibnya katanya lebih disukai oleh orang Kristen ketimbang oleh orang Muhammadiyah. Dia minta tambahan lagi beberapa buku itu karena banyak peminatnya. Dan komentar mereka, ini buku Rindu Rasul ini kok mirip-mirip ajaran kita, katanya gitu. Jadi kan orang Kristen juga sering sebetulnya bertawasul kepada Yesus. Ini juga seperti itu. Dan saya mengatakan memang dalam keberagamaan yang lebih dalam, semua agama itu bisa bertemu. Itu kesimpulan saya. Tapi mungkin kesimpulan kawan saya, itu menunjukkan bahwa ajaran dalam buku itu menyesatkan. Gitu. Karena sama dengan ajaran orang kafir. Ini kisah yang terakhir sebelum saya masuk ke sini, beberapa pembahasan. Ini kisah Bimbo ketika dia merumuskan lagu Rindu Rasul. Ya. Rindu padamu ya Rasul itu. Sam itu yang cerita kepada kita di IAIN waktu itu. Dia cerita itu didengar oleh banyak orang, jadi hadisnya ini mutawatir, sampaikan kepada banyak orang, termasuk yang mendengar di situ itu saya, dan saya sekarang sampaikan lagi kepada banyak orang. Waktu ia menyusun lagu Rindu Rasul itu, yang pertama buat adalah lagunya. Dia ingin mengungkapkan kecintaan dia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lagu. Pencipta lagu ternyata begitu, itu sering menemukan lagunya lebih dahulu, liriknya belum ada. Seperti kemarin salah seorang di antara jemaah saya datang kepada saya membawa sebuah lagu yang sangat menyentuh juga dengan notasinya. Lagu itu ternyata belum selesai dengan liriknya juga, tapi terakhir itu ada notnya yang kata dia, saya belum menemukan lirik. Jadi dimintanya saya untuk memperbaiki lagu itu. Boro-boro bisa memperbaiki lagu ya, melagukan pun saya tidak bisa. Ada masih kosong. Instrumentalianya dikirimkan oleh Sam itu kepada Taufik Ismail. Lalu Taufik Ismail lah yang menulis Rindu padamu ya Rasul, itu rindu tiada terperi. Itu saya menganjurkan untuk seluruh peserta kuliah ini membeli kaset Bimbo tentang Rindu Rasul itu. Dan Bimbo punya pengalaman yang sangat unik. Ketika menyusun lagu itu, dia ingin sekali berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walau dalam mimpi sekalipun. Walau fil manam, katanya, sapalah daku ya Rasulullah, walaupun hanya dalam mimpi saja, seperti dalam sholawat Al-Fusalam itu. Yang sebetulnya sholawat Al-Fusalam itu lagunya dibikin di sini, sholawatnya juga diketemukan di sini di Mutahari, kemudian diambil oleh Haddad Alwi, dan sampai sekarang tidak bayar royaltinya kepada kita. Karena mungkin dia tidak usah bayar royalti juga ya, tidak membicarakan ini mah nyarioskan mungkul. Kemudian satu malam Nisam ini bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi bukan Rasulullah Nabi Muhammad, tapi Nabi Isa alaihi salam. Dan Nabi Isa berkata kepadanya untuk meneruskan penciptaan lagu-lagu Islam itu. Walaupun sedikit kecewa karena ingin jumpa dengan Rasulullah dalam arti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini malah berjumpa dengan Yesus gitu. Tapi belum merasa bahagia juga bahwa ini dapat dorongan lah dari rekan sesama Nabi. Nah, suatu saat kepada Bimbo itu kemarin pada pertukaran tahun itu, tahun 2000, ada seorang Romo yang ingin memperingati pertukaran milenium itu dengan berziarah kepada makam Nabi Isa AS, dengan berziarah ke Yerusalem. Dia berangkat dulu ke Vatikan, minta izin dari
paus di situ, kemudian berkunjung ke Yerusalem, berziarah ke situ, kemudian bermimpi, kata cerita. Dan mimpinya itu diceritakan kepada Sam, Bimbo itu. Dalam mimpinya malah dia berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia ceritalah kepada Bimbo bahwa dia kecewa juga ini, ingin berjumpa dengan Nabi Isa, malah berjumpa dengan Nabi kamu, kata dia. Lalu kata Sam juga, saya juga begitu, pengen berjumpa dengan Rasulullah, malah jumpa dengan Nabi kamu. Kayaknya kita tukaran dalam mimpi. Dulu pernah datang ke sini, ke Mutahari, pernah makan dulu di rumah saya. Seorang bule dari Inggris, masih muda sekali. Dan tampaknya dia di Inggris itu anak seorang lord. Lord itu pangeran lah, yang cukup kaya raya. Datang ke sini, saya ingat terus karena dia itu hanya bawa pakaian 1 lembar saja dari Inggris sampai ke sini. Dan waktu itu saya kebetulan dapat hadiah pakaian baju koko itu yang kebesaran untuk saya pakai. Saya hadiahkan kepada dia. Jadi dia pakai baju saya itu. Dia berterima kasih betul mas saya karena dapat pakaian itu. Jadi dia punya pakaian 2 lembar. Padahal pakaian itu juga tampaknya memang direncanakan Tuhan untuk diberikan kepada dia lewat saya. Karena pakaiannya terlalu besar. Itu jelas bukan untuk saya. Itu saya tahu Tuhan menyiapkan itu bukan untuk saya karena kebesaran. Ternyata dipersiapkan untuk dia. Dia itu seorang mahasiswa di Inggris yang sangat aktif dalam kegiatan agama. Kemudian singkatnya cerita, dia masuk Islam lah. Kita kan bisa tanya, kenapa dia masuk Islam? Ada sebuah buku yang saya bahas di kuliah-kuliah saya di IN Ciputat untuk berkenaan dengan dakwah di Pasca Sarjana. Buku penyebab orang masuk Islam dari berbagai hasil penelitian. Yang menyebabkan orang masuk Islam itu satu, karena di dalam Islam itu tidak ada tingkat meningkat, tidak ada hierarki kekuasaan. Karena di dalam Islam itu orang bisa beribadat langsung kepada Tuhan. Karena ajaran Islam itu sederhana, karena Islam itu rasional. Kata, itu penyebab orang masuk Islam. Jadi saya juga tanya sama dia, apa yang menyebabkan Anda masuk Islam? Apakah karena Islam itu sederhana? Wah, nggak tahu. Sebelum saya masuk Islam, saya nggak tahu Islam itu sederhana. Atau karena Islam itu rasional, apalagi itu, kata dia. Rupanya peneliti dalam buku itu memang sudah mempersiapkan jawabannya, kan tinggal pilih itu, beri tanda cek itu, mengapa Anda masuk Islam, pilih itu aja. Kalau daftar cek itu diberikan sama dia, tidak ada yang dipilih satupun. Karena dia masuk Islam karena mimpi. Dalam buku itu sudah ada itu, orang masuk Islam karena mimpi. Nah, dia bermimpi berjumpa dengan Yesus Kristus. Pokoknya dia mengatakan, ajaran yang kamu anut itu tidak benar. Kamu harus mengikuti agama saudaraku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembicaraannya kata begitu berwibawa menurut cerita dia. Sehingga dia kemudian memutuskan esok harinya untuk mencari orang Islam, mau masuk Islam. Tanpa pengetahuan tentang Islam sedikit pun. Dia cari-cari ya di fakultas dia, ketemunya orang-orang Arab yang kuliah di situ. Dia masuk Islam, saya bayangkan mungkin orang Arab itu tanya, mengapa kamu masuk Islam? Bingung mereka kalau mendengarkan jawaban dia. Lalu dia tertarik untuk mempelajari Islam lebih dalam, pergilah dia ke Saudi untuk belajar Islam. Tapi di Saudi dia hanya tahan 3 bulan. Karena Islam yang dia temukan di situ Islam yang gersang, kata dia. Akhirnya dia pernah ikut bergabung dengan orang-orang Bosnia di dalam peperangan mereka. Bahkan dia dapat rumah di kota London. Itu rumah di London itu mahalnya luar biasa. Setiap tanah di London itu setiap 1 senti mungkin 1 juta. Dia jual rumahnya di London. London itu termasuk properti termahal di dunia. Dia jual itu dan seluruh hasil penjualannya dia pakai untuk membantu orang Bosnia. Kata dia malah mendirikan sebuah tempat di Bosnia itu untuk menampung anak-anak kecil korban peperangan. Dari situ dia kemudian pergi ke Chechnya, ke Chechen di Asia Tengah. Gabung dengan para pejuang Islam melawan Rusia. Dia di-drop kata dengan helikopter itu. Dan dia cerita bahwa ternyata perjuang Chechen itu orang-orang yang mengikuti tarekat Naqsyabandiyah dan memulai perjuangannya dengan mengadakan wirid bersama. Di dalam semua tarekat itu selalu ada bacaan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sempurna itu zikir kita dalam tarekat tanpa sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan singkatnya cerita lah, akhirnya dia sampai ke Indonesia, terus sampai ke Mutahari itu juga. Kepada saya ini seringkali dikirim Tuhan makhluk-makhluk yang aneh. Seakan-akan kirim Tuhan untuk mengingatkan saya bahwa saya dalam perjalanan menuju Tuhan itu termasuk yang paling belakang. Tapi ya tidak apa-apa paling belakang juga. Walaupun tertatih-tatih, asal yakin saja bahwa saya berada dalam barisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kadang-kadang Tuhan seperti menyiksa kepongahan saya karena ilmu yang saya miliki, dengan mengirimkan kepada saya orang-orang yang sangat sederhana, tetapi memiliki pengalaman ruhaniah yang sangat menakjubkan. Seperti yang dikirim di bulan puasa kepada saya. Baru ini kejadiannya mungkin beberapa hari yang lalu di Jakarta. Dulu dia pernah datang menemui saya membawa anaknya yang mengalami problem psikologis di sekolahnya. Anak itu tidak mau belajar, tidak mau pergi ke sekolah juga. Ibunya kan bingung. Ibunya itu sudah bercerai dengan bapaknya. Jadi ibunya lah yang mengasuh dia. Anak itu, dia mau katanya sekolah dengan syarat yang sangat aneh. Dia ingin ketemu Jalaluddin Rumi, itu tokoh sufi. Lalu kata ibunya, Jalaluddin Rumi kita nggak tahu itu. Gimana kalau Jalaluddin Rahmat? Kata gitu. Bener ini ya. Dan akhirnya anaknya setuju, nggak apa-apa kalau tidak Jalaluddin Rumi, Jalaluddin Rahmat aja. Akhirnya anaknya itu dibawa kepada saya. Anak itu sudah pakai topi itu, pakai topi yang ada kucir-kucir di atas itu. Topi yang sering dipakai oleh Jalaluddin Rumi dan para darwis di dalam tarian mereka. Nggak tahu dari mana itu anak menemukan Jalaluddin Rumi itu. Sampai kemudian ngobrol dengan saya, begitu dia ketemu saya, si anak itu gembira betul. Sampai mau mencium tangan saya beberapa kali. Betul-betul dia menganggap bahwa saya ini reinkarnasi dari Jalaluddin Rumi. Saya hadiahkan beberapa buku kepada dia, saya kasih nasihat. Kemudian, kamu itu mau apa sebetulnya? Saya ini Pak ingin belajar tasawuf, kata dia. Saya bilang, tapi saya karena itu tadi terlalu terpengaruh oleh bacaan-bacaan dari barat. Jadi saya menganalisis, wah ini anak mengalami problem psikologis. Karena rumahnya itu adalah broken home. Dia memerlukan kasih sayang seorang bapak. Dan saya gak bakalan bisa itu memberikan kasih sayang, terlalu sibuk boro-boro untuk anak orang lain, untuk anak saya sendiri juga saya kekurangan waktu. Jadi saya pikir wah ini mesti saya serahkan kepada kawan saya yang juga belajar tasawuf, ikut satu tarekat. Dia sangat dekat dengan saya, dia menawarkan dirinya untuk berkhidmat kepada saya. Itu orangnya itu, kawan saya itu kalau melihat penampilan dalam tanda petik agak mengerikan, padahal jiwanya sangat halus. Saya tahu itu mungkin yang ruhnya bagus, tapi tubuhnya begitu bagus. Sebagaimana banyak yang tubuhnya bagus, tapi ruhnya acak-acakan. Jadi saya sarankan saja dia untuk belajar kepada itu. Yang kedua, saya ada prasangka buruk tentang ibu itu. Jangan-jangan ibu itu termasuk bagian di antara serombongan fan saya yang mau menjerat saya dengan menggunakan anaknya sebagai pemancing. Saya mohon maaf betul sekarang ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibunya itu datang dengan pakaian yang sangat seronok, yang membuat saya kelihatan seperti ngomong tidak jujur karena saya menundukkan wajah saya. Dulu saya terkenal saleh itu karena tidak mau memandang wajah perempuan itu. Sekarang tidak. Di Unisba itu ada salah seorang dosen Unisba kan istri Pak Mustafid Amna. Dia di Jamaluddin mengajarkan tentang teknik berkomunikasi. Bahwa dalam berkomunikasi kita harus memandang wajah yang bersangkutan, yang kita ajak bicara. Karena di barat kalau kita bicara sambil bukan kepala, orang barat menganggap kita tidak jujur karena tidak berani memandang wajah kita. Lalu kalau istri Pak Mustafid Amna mengatakan, itu Pak Jalaluddin itu ahli komunikasi, tapi kalau dia kita undang untuk pertemuan ibu-ibu, dia selalu menundukkan kepalanya, kata gitu. Aduh, saya senang betul, itu dianggap kelihatan soleh. Walau sekarang enggak, itu saya lihat juga. Karena apa? Karena sekarang mata saya sudah lebih kabur, jadi saya tidak begitu jelas melihat ibu-ibu itu, cuma pura-pura melihat saja. Nah, jadi saya juga memandang dia lah. 1 year later, si ibu itu datang sendirian, tidak bersama anaknya, dan sudah memakai jilbab yang sangat rapi gitu, terus sampai ininya tertutup, seakan-akan jilbabnya itu bersambung, tangannya itu sampai ke sini juga tertutup dengan jilbab itu. Dia katanya datang hanya ingin bercerita saja, dan sepanjang dia bercerita dengan tidak henti-hentinya menangis bahwa dia sekarang lahir kembali lah. Singkatnya cerita, saya tidak mau menceritakan ceritanya yang panjang. Dia lahir kembali, dia ingin mengubah hidupnya, dia menemukan kebahagiaan. Nah, di antaranya ada beberapa pengalaman ruhani dia. Sering saya baca di dalam buku-buku tasawuf, pengalaman ruhani seperti itu. Tapi yang tidak pernah saya alami sendiri. Jadi itu Tuhan seperti ngirim. Sebetulnya yang aku berikan anugerah itu bukan orang yang paling banyak ilmunya, mungkin, tapi orang yang paling bersih hatinya, yang tahan, yang bersabar dalam mengalami penderitaan hidupnya. Bukan orang kayak kamu, gitu. Sehingga saya pun hampir menangis juga menyadari betapa kotornya saya di hadapan dia. Nah, di antara berbagai pengalamannya itu, ialah antara tidur dan bangun dia pernah dibawa oleh seseorang ke sebuah tanah lapang, katanya. Di situ, dan dia waktu itu jadi anak kecil lagi, katanya. Dia jadi anak kecil meloncat-loncat dari tempat ke tempat itu.
Kemudian dia masuk ke satu ruangan, sekian banyak ruangan itu. Kata dia masuk satu pintu, kamu sudah diterima sekarang bergabung dengan kita di sini. Kata. Lalu dia masih kecil, dia gabung situ. Terus dia masuk ke tempat yang lebih dalam lagi, dan kata dia sambil menangis, saya berjumpa dengan bapak lagi baca Quran di situ. Sampai saya tanya sama pembimbing saya, jadi Pak Jalal itu udah masuk kita juga? Iya, kata dia. Saya bilang astagfirullahaladzim ya. Saya percaya dia itu, saya kira tidak berdusta. Jelek-jelek saya ini psikolog. Jadi lie detector saya melihat bahwa dia tidak berdusta. Karena itu cerita itu cuma sebagian kecil dari seluruh cerita. Padahal boro-boro saya bisa punya pengalaman masuk ke situ. Ya. Oke. Ya, sudah terlalu banyak cerita ya.